Malam ini Diana tidur pulas. Dia tidak pergi ke rumah bordir karena tubuhnya terasa remuk setelah perjalanan pulang panjang yang dilaluinya 2 hari ini. Lalu keesokan paginya, dia pun mendatangi rumah bordir. Semua orang sedang sarapan di dapur. Para perempuan pun menyambutnya dengan ceria. Bim, bagaimana 2 malam kemarin? Rame? Ya gitu deh, duitnya udah aku transfer ke rekening. Oke, makasih. Beres, sarapan nanti kamu ke ruanganku ya. Ya. Setelah itu dia melihat Bagas di gudang. Dia tidak mempercayai siapapun sekarang, sehingga dia sendiri yang memegang kunci gudang serta kunci rantai yang mengikat kedua kaki Bagas. Pintu dibuka, pria itu nampak sedang tertidur dengan posisi duduk bersandar ke tembok. Selama dia pergi, pasti tidak ada orang yang memberinya makan. Dia pun kembali keluar dari gudang itu, karena hanya memastikan ketika Bagas masih hidup atau tidak, tetapi tiba-tiba pria itu kembali memanggilnya. Diana, ya, aku lapar di. Lalu, aku mau makan. Perempuan itu tidak menjawab. Dia langsung menutup pintu gudang dan menyuruh seseorang untuk mengambil makanan dari dapur. Nih, makanan untukmu. Aku harap makanan ini bisa membuat perutmu kenyang sampai besok. Bagas pun menatap Diana dengan memperlihatkan jika dirinya sudah tidak berdaya. Kapan kamu mau bebasin aku, Di? Ingat-ingat lagi seberapa besar kesalahan kamu kepadaku, Bagas. Jangan tanya-tanya terus. Aku tidak akan tertipu lagi yang kesekian kalinya oleh mulutmu yang busuk itu, paham? Diana segera pergi karena muak melihat rengekan Bagas. Diana takut hatinya tiba-tiba luluh dan tertipu lagi dengan pria itu seperti beberapa tahun silam. Karena percaya pada Bagas, itu artinya menghancurkan diri sendiri. Hari ini Diana udah menelpon pengacara Ivanka dan berniat bertemu pria itu di suatu tempat untuk membicarakan masalah tentang Alina. Tetapi ketika hendak masuk ke mobil, tiba-tiba aja ada mobil yang datang. Dari kaca yang tembus pandang itu, dia mendapat melihat Nuni ada di dalam bersama seorang pria. Diana terpaksa kembali menutup pintu dan berdiri di dekat mobilnya menunggu perempuan itu keluar. Diana, cepat keluarkan Bagas dari sini. Nuni langsung menunjuk-nunjuk Diana setelah keluar dari mobil milik Leo. Bagas nggak ada di sini. Jangan bohong kamu ya, Bima bilang dia ada di dalam. Cepat bebaskan dia. Apa? Bima? Diana langsung melirik ke dalam dan mulai paham jika Bima mungkin sebentar lagi akan berkhianat padanya. Iya, Bima bilang kamu menyekap Bagas di dalam kerangkeng. Cepat keluarkan adikku, atau aku akan melaporkan kau ke polisi. Sehingga polisi sendiri yang akan menggeledah tempat terkutuk ini, bentak Noni. Oh, begitu ya? Laporkan aja silakan, aku tidak takut. Diana tersenyum tipis, lalu menyilangkan kedua tangannya di dada. Kurang ajar kamu ya, lihat ya. Dia adalah Leo, seorang pengusaha yang banyak duitnya. Dia pasti bisa jeblosan kamu ke penjara, kalau enggak bebasin Bagas sekarang. Diana malah tertawa sambil melihat pria bernama Leo itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bagas tidak ada di sini. Kau cari aja tuh di jurang. Mungkin dia udah bundir di sana. Iya memang. Beberapa hari kemarin aku menahannya di sini. Tetapi udah aku lepaskan kok. Coba kamu cari di jurang sana. Ya ada kok ya Diana. Teriak Nuni. Dia begitu galak karena tidak bisa jauh dari Bagas. Siapa lagi yang akan memberikannya makan dan tempat tinggal kalau bukan Bagas? Dia udah berpisah dengan suaminya. Ditambah Noni juga tidak memiliki anak. Bu Diana, saya kasih penawaran sama Anda sekarang. Mau saya laporkan masalah ini ke polisi atau bebaskan Bagas sekarang juga? Emangnya kamu siapa? Ya udah laporin aja, kan aku udah bilang Bagas nggak ada di sini. Lalu tiba-tiba Kellen datang menghampiri Diana dan berbisik di depan telinganya. Di, cowok itu pacarnya si Bagas. Hati-hati sama dia. Apa? Diana langsung tersenyum lebar lalu tertawa. Ini benar-benar lucu baginya. Bagas memiliki pacar ganteng kalau dilihat dari lubang sedotan. Saya nggak main-main ya. Kalau sekarang Anda nggak bebasin Bagas, maka sekarang juga saya akan melapor ke polisi. Ya udah lapor sana, saya tunggu.
Baiklah, tunggu beberapa menit lagi, maka rombongan polisi akan datang menggeledah tempat ini. Oh, oke. Diana mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu Leo dan Uni masuk ke dalam mobil. Sialan, gara-gara cecunguk itu, aku harus mengundur pertemuan dengan Pak Haris. Dia pun menelpon pengacara Ivanka untuk mengulur waktu pertemuan mereka karena ada hal penting yang harus Diana kerjakan. Beruntung pengacara itu baik dan tidak mempermasalahkannya. Kamu tahu dari mana kalau si Leo itu pacarnya Bagas? Kemarin aku dengar percakapan mereka sama Bima. Mulai sekarang kamu harus hati-hati sama Bima. Jangan percaya lagi sama laki-laki itu ya. Atau kamu cari alasan lain buat pecat dia, bisik Kelin. Iya sih, aku juga ngerasa gitu. Bima sedikit berubah sekarang ini. Dia jelas berubah. Karena apa? Karena peraturan di sini juga kamu rubah. Makanya dia nggak senang. Setengah jam menunggu, akhirnya 2 mobil polisi datang. Diana menghitung anggota tersebut berjumlah 8 orang. Mereka semua masuk dan menghadap Diana. Siang Bu Diana, Pak Leo sudah melaporkan tentang saudaranya yang disekap oleh Anda di sini. Untuk membuktikannya, kami semua mohon izin untuk menggeledah tempat ini. Oh ya, apa lelaki bernama Leo itu memiliki bukti kalau aku menahan Bagas di sini? Melihat gelagat aparat itu, Diana udah paham jika mereka memang diberikan izin. Baiklah, silakan digeledah. Kalian perintahkan anak-anak lain untuk masuk ke kamar termasuk Bima. Oke, beres. Leo, silakan. Diana tersenyum tipis. 7 orang anggota menggeledah satu persatu ruangan di rumah itu. Sementara Diana mendekati salah satu komandannya. Membawa lelaki berseragam itu ke tempat sepi. Lihat ini, aku harap ini cukup untuk memerintah mereka semua keluar. Dan kamu paham kan? Diana memperlihatkan bukti transferan ke rekening pria berseragam itu. Dia udah mengenal baik dirinya dan tahu nomor rekeningnya. Apa masih kurang? Oke, aku tambah lagi kalau gitu. Dengan lihai jemari Diana mentransfer kembali uang ke rekening pria berseragam itu, hingga pria itu tersenyum lebar. Oke, paham, thanks ya. Lalu pria berseragam yang berpangkat komandan itu pun memerintahkan anggotanya untuk berhenti menggeledah. Gimana Pak? Apa adik saya ditemukan di sini? Mohon maaf Pak, Bu. Kami tidak menemukan ada orang yang ditahan di tempat ini. Kami udah mencarinya ke seluruh ruangan, tapi adik Anda tidak ada di sini. Saya harap hal ini tidak terulang lagi. Anda memberikan laporan palsu. Apa? Kok bisa nggak ada sih? Bukan yang Bima bilang? Muni langsung melirik Diana yang tersenyum tipis. Pak, tolong sekali lagi geledah ya Pak yang betul. Saya sangat yakin kalau adik saya ada di sini. Saking ngototnya Nuni sampai berdiri tepat di hadapan aparat polisi itu. Maaf Bu, kami udah geledah semua tempat, tetapi tidak ada orang yang disandra oleh Ibu Diana di tempat ini. Sang komandan menangkupkan kedua tangannya di depan dada sambil menghadap Diana. Kami mohon maaf karena udah membuat keributan di tempat Anda. Permisi semuanya, selamat siang. Loh, kok pergi? Gimana ini Leo? Nuni sangat panik melihat orang-orang berseragam itu pergi begitu aja, sementara adiknya tidak ditemukan. Celakalah aku, bagaimana nanti aku akan hidup tanpa Bagas? Siapa yang akan membiayai hidupku? Itulah yang ada dalam benak Nuni. Leo, lakukan sesuatu. Ya ampun Mbak Nuni, Anda ini kenapa sih ngeyel banget? Kan tadi polisinya bilang sendiri di tempatku ini emang gak ada si Bagas. Sudah aku bilang cari aja di jurang sana, karena aku udah melepaskannya. Diana, aku tahu kau bohong ya. Aku sendiri yang akan cari Bagas di sini. Minggir. Nuni melangkah ke dalam, lalu berteriak memanggil adiknya dengan sekencang mungkin. Tetapi Diana tidak merasa khawatir, karena teriakan itu pasti tidak akan sampai ke telinga Bagas. Karena ruangan itu letaknya di bawah dan juga memiliki pintu yang terbuat dari besi, sehingga jarang sekali suara yang terdengar ke dalam, bahkan suara dari dalam pun tidak bisa didengar keluar. Bagas, di mana kamu? Bagas, kau ada di sini kan? Ayo jawab. Nuni berjongkok sambil memegangi kepalanya. Frustasi, marah, dan juga kesal mendominasi hatinya. Mau pergi sendiri atau anak buahku yang akan mengusir kamu dari sini? Tanya Diana.
Pembohong, nggak usah sok belagu ya. Gue tahu si Bagas ada di sini. Pasti para aparat itu diberikan pelicin yang lebih gede kan sama lo. Doni memberontak dengan cara memegang kedua bahu Diana dengan kasar dan mengguncangkannya. Ferry, Ferry. Diana memanggil salah satu ajudan Ivanka yaitu bawahan Bima. Peri itu juga tidak kalah jantannya dengan Bima, hanya saja posisinya lebih rendah dari Bima. Ya, Mam. Saat perempuan ini keluar, baik, Mam. Pria yang bertubuh tinggi dan kekar itu langsung menarik tangan Noni. Dengan cepat perempuan itu berpindah tempat. Lepaskan aku, lihat aja Diana. Aku pasti bisa menemukan Bagas. Dan jika adikku udah ditemukan, maka kehancuran akan menimpamu. Ancam Noni sebelum dia masuk ke dalam mobil Leo. Setelah Noni pergi, semua penghuni rumah itu berbondong-bondong keluar menghampiri Diana, termasuk Bima. Dia sedikit tersinggung, karena yang diberi perintah adalah Peri, bukan dirinya. Mereka mencari laki-laki yang ada di gudang itu. Diana, sebaiknya kau pindahkan aja dia dari sini, ujar Bima. Diana pun langsung melirik ajudannya itu. Ya, aku pasti akan memindahkannya dari sini. Jangan sampai dia dibebaskan oleh pengkhianat, jawab Diana tanpa melirik Bima. Apa maksudmu? Bima langsung tersinggung. Apa maksudmu? Juga memberitahumu mereka kalau Bagas ada di sini. Kau pikir tindakan seperti itu merupakan tindakan seorang pengkhianat? Harusnya kau tutup mulut dan mengatakan tidak tahu, Bima. Ingatlah posisiku di sini apa. Ingat itu. Kalau mau melakukan sesuatu, maka berpikir dulu atau bicara dulu kepadaku. Aku akan pergi. Kalau ada apapun yang terjadi di sini, siapa saja cepat hubungi aku. Jangan sampai kalian bertindak tanpa melibatkan aku. Diana melirik Bima sekilas. Pria itu nampak menundukkan wajahnya. Tapi Diana tidak peduli. Dia langsung masuk ke dalam mobil. Kita jalan sekarang, Pak. Ya, Mam. Halo, Pak Haris. Saya akan ke kantor Anda sekarang. Baiklah, Bu Diana. Tapi tidak masalah kan jika Anda menunggu sebentar. Saya masih ada meeting dengan klien lain. Oke, tidak masalah. Lalu Diana langsung menelpon Nara. Ditakutkan Noni malah mengancam melalui putrinya. Iya, Bu. Nara, kunci semua pintu dan jendela. Jangan biarkan saya main di luar sendirian. Oh iya, Bu. Bagus. Jaga terus anakku. Kalau ada perempuan kemarin datang lagi, maka kamu cepat laporkan ke Pak RT atau Bu Lili. Minta bantuan pada mereka untuk mengusirnya lagi. Iya, Bu. Telepon dimatikan. Sepanjang jalan, Diana merenung menatap keluar jendela, memikirkan jalan hidupnya yang begitu rumit. Terkadang dia merindukan masa-masa gadisnya dulu. Walaupun miskin, tetapi tidak ada masalah besar yang menimpa dirinya. Dia bisa tertawa dan tersenyum kapan saja, tanpa memikirkan masalah berat. Rintik hujan gerimis mulai membasahi bumi dengan sigap. Pak Manto memberikan payung agar sang nona tidak kehujanan begitu keluar dari mobil. Kamu tunggu di sini ya, Pak? Iya, Mam. Benar saja Diana menunggu di kantor Pak Haris hingga setengah jam. Kemudian lelaki itu baru menemuinya. Mereka bersalaman dan saling tersenyum. Mohon maaf, Bu Diana. Anda harus menunggu lama. Tidak apa-apa, Pak. Jadi ada yang bisa saya bantu? Saya udah menemukan anak Ibu Ivanka. Ini adalah data-data miliknya. Silahkan Pak Haris cek dulu. Oh, begitu ya. Baiklah, saya akan cek dulu. Pria itu membuka map yang diberikan Diana, mengecek kartu identitas, kartu keluarga, dan akta kelahiran Alina. Kalau begitu, kita bicara di ruangan saya saja. Saya harus memastikan kalau anak itu benar anak kandung Ibu Ivanka secara negara dan juga secara DNA. Baik, jadi nanti akan ada tes DNA juga. Tanya Diana sambil berjalan beriringan menuju ruangan Pak Haris. Iya, Bu, kami udah menyiapkan hal itu sebelumnya. Kami juga sudah bekerja sama dengan rumah sakitnya. Oh gitu, saya kira Aliana akan langsung mendapatkan warisan ibunya setelah menyerahkan data dirinya. Tidak, Bu, prosesnya tidak sesingkat itu. Kalau Anda kan jelas Ibu Ivanka mewasiatkan langsung atas nama Anda. Tetapi kalau putri kandungnya, kita harus benar-benar menyelidikinya terlebih dahulu. Jangan sampai harta Ibu Ivanka jatuh ke tangan orang yang salah. Oh gitu. Diana mangut-mangut karena baru paham tentang permasalahan ini. Setelah saya cek kartu keluarga dan akte kelahiran
ini ternyata asli dan tercatat. Kapan saudari Aliana itu mau tes DNA? Besok aja saya akan bicara dulu dengan Aliana sekarang. Baiklah, besok temui saya lagi. Kita berangkat langsung ke rumah sakit sama-sama. Tapi Ibu Ivanka kan sudah nggak ada. Bagaimana bisa mencocokkan DNA mereka, Pak? Tanya Diana. Kan tadi saya udah bilang, kita udah bekerja sama dengan rumah sakit. Mereka udah menyiapkan sampelnya ibu. Maka dari itu saya menyarankan agar anak Ibu Ivanka cepat ditemukan. Oh gitu ya, maaf Pak, saya kurang paham masalah ini. Kalau gitu saya permisi. Ya silakan Bu. Mereka bersalaman kembali lalu Diana pun pergi. Di perjalanan Diana menelpon Alina agar perempuan itu bersiap-siap pergi sekarang. Aku tunggu di parkiran hotel ya Al, bersiap dari sekarang. Kita mau kemana Mbak? Kita ke makam ibumu sekalian membicarakan soal warisannya. Ada yang aku ingin katakan sama kamu. Oh iya Mbak, saya siap-siap dari sekarang ya. Telepon dimatikan. Mbak Dani langsung menghampiri putrinya itu. Apa kata Diana? Apa warisannya udah cair? Enggak, aku nggak tahu. Tapi Mbak Diana bilang kita harus ngobrol dulu sekalian ke makam mama. Pria itu berdesak kesal.